Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi kita di Evans Motor dan ini adalah sebuah Range Rover. Mobil yang akan sangat nyaman ketika Anda gunakan baik di dalam kota maupun keluar kota, on-road ataupun off-road. Tapi jika Anda hanya ingin berjalan di dalam kota, ingin mencari mobil yang praktis untuk parkir, yang bahan bakarnya juga hemat, mungkin bukan ini mobil yang cocok. Tapi untuk keseharian Anda sambil tetap menjaga eksklusivitas, Anda bisa memilih ini. Ini adalah kei car dari Jepang, Suzuki Spacia Gear. Dan mobil ini akan memberikan Anda konsumsi bahan bakar yang fantastis, kemudian kepraktisan yang luar biasa, kemudian kemudahan untuk meliuk-liuk di kepadatan lalu lintas, dan tentu saja parkir juga akan semakin mudah tanpa meninggalkan eksklusivitas. Karena ini bukan LCGC biasa, tapi ini adalah kei car yang didatangkan langsung dari Jepang oleh Evans Motor. Dan kita akan lihat mobil yang harganya mungkin sepersepuluhnya Range Rover baru, apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini. Dari bentuknya yang mengotak, kita tahu bahwa ini adalah mobil yang akan memaksimalkan ruang dengan keterbatasan panjang yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Karena pemerintah Jepang itu menetapkan batasan dimensi dari mobil supaya mobil itu mendapatkan keringanan pajak. Jadi kalau kita bisa lihat, ini panjangnya tidak sampai 3,4 meter, sekitar 3395 mm, tapi khasnya kei car, semua roda itu ditempatkan benar-benar di ujung yang akan satu memperbaiki pengendalian, memperbesar space di dalam, serta membuat approach dan departure angle-nya itu menjadi besar, membuat mobil ini lebih fleksibel. Tapi lihat ini, mobil ini kotak, jadi kalau dihitung nilai aerodinamikanya, sudah pasti ini nilai aerodinamikanya tidak akan baik. Tapi tidak masalah, karena mobil ini memang dirancang untuk kecepatan yang rendah di dalam kota saja, sehingga lebih baik mobilnya dibikin boxy supaya space-nya lega dibandingkan dibuat aerodinamis yang memperkecil space di dalam tapi tidak terpakai juga di dalam kota. Nah, ini kita bisa lihat nih, lampunya LED semua ya, lampu utama LED, lampu kecil LED, bahkan fog lamp juga LED kecuali yang sennya masih biasa. Bentuknya unik ya, tapi akan membuat Anda dilihat di jalan karena eksklusif sekali, karena hanya sedikit sekali mobil ini yang masuk ke Indonesia. Kemudian ban, ini dia menggunakan 14 inci, 15565 R14. Jadi sedikit lebih kecil. Pesaing mobil ini kan ada Mitsubishi X-Cross Space, kemudian ada Daihatsu TAF, masing-masing itu 15 inci, tapi yang Suzuki Spacia ini menggunakan 14 inci. Satu yang saya suka sekali itu profil sampingnya ini. Nih ada lekukan ini, dan belakangnya itu mengotak, simple tapi sekaligus terlihat modern. Dan mobil ini tinggi loh. Saya tingginya 177 cm dan beda tipis sama mobilnya. Aduh, ini antenanya lucu sekali. Nah, Suzuki Spacia ini kalau di Jepang harganya mungkin hanya sekitar 180 jutaan rupiah, tidak sampai 200 juta rupiah. Tapi itu pun karena ada keringanan pajak. Nah, begitu masuk ke Indonesia, dia CBU justru mendapatkan pajak lebih banyak, makanya harganya bisa berkali-kali lipatnya. Bahkan mungkin bisa 3 kali lipatnya atau lebih dibandingkan di Jepang. Tapi untuk keterangan lebih lanjut mengenai harga dan availability-nya, Anda bisa DM ke Evans Motor di sini. Nah, ini lucu ya, di bukaan bagasi itu ada titik 3. Di sini ada titik 3 untuk ngasih tahu kita di mana letak tuasnya. Nah, di sini Anda bisa lihat ini
seperti tidak ada lagi space untuk barang yang besar. Ini hanya untuk tas-tas kecil ya. Tapi hanya dengan satu tuas Anda bisa majukan ini semua dan ada space yang lumayan lega di belakang. Bisalah untuk jalan keluar kota asal Anda mau mengorbankan sedikit space di belakang. Tapi kalau misalnya kita hanya di dalam kota, kan kita nggak banyak bawa barang bawaan yang besar, kita bisa mundurkan dan kita akan menikmati ruang yang sangat lega di belakang. Nah, ini saya tunjukkan. Sekarang saya atur posisi berkendara saya dulu. Tidak ada teleskopik. Jadi seperti ini ya. Posisinya ya khas K-car ya, tidak terlalu ergonomis. Oke, ini posisi menyetir yang cukup rileks buat saya. Sekarang saya akan ke belakang. Oh iya, dia pintunya juga sudah pintu geser elektrik. Wow. Oke, harus diakui ini tidak sebesar space yang dimiliki oleh Mitsubishi X-Cross Space, tapi ini masih sangat besar. Ini benar-benar nggak akan ada komplain mengenai legroom. Ini bahkan seperti sedan medium mungkin, bahkan lebih besar dari sedan medium, dan ini bisa reclining. Jadi posisi duduknya santai, headroom sangat lega, legroom lantainya rata. Ini ada seperti AC double blower, tapi sebenarnya ini bukan AC double blower, ini hanya blower. Jadi dia mengisap udara dari depan dan kemudian dilanjutkan ke belakang. Tapi AC-nya sendiri cukup dingin di depan, jadi ya tidak sedingin AC murni, tapi setidaknya bisa menambah aliran angin di belakang. Kemudian di sini ada meja buat makanan kecil, bisa 2 kg maksimal, dan di sini ada 2 buah cup holders. Nah, power window sudah standar dan ada tirai, jadi Anda bisa menambah privacy di belakang. Wah, ini sih buat dalam kota bahkan pakai supir aja layak loh. Ini kita jalan-jalan suruh driver nyetir di depan dan kita menikmati space yang sangat lega sekali ini di belakang. Nah, terus ini lucu ya, ini ada sangkutan di sini. Ini sangkutan seat belt, mungkin kita berpikir buat apa gitu ya. Tapi ini ternyata dipakai kalau misalnya kursinya ini kita majukan ke depan. Nah, jadi kita tetap bisa menjangkau seat belt dengan mudah. Ini kalau kita mau nambah barang bawaan di belakang. Tapi kalau kita posisi paling mundur seperti ini, ya udah. Seperti ini, aduh ini bisa selonjor. Dan satu yang terlihat oleh mata adalah ini di bawah sini. Bentar ya. Ini ada lithium ion battery. Walaupun kecil ya baterainya, karena mobil ini menggunakan sistem mild hybrid. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Sama seperti K-car lain, Suzuki Spacia Gear ini juga menggunakan mesin yang mungil. Tapi yang lucunya, ini grillnya ikut terangkat, jadi akses kita lebih banyak lah ke dalam mesin untuk kita lihat atau kita reparasi atau kita mau observe di sini. Nah, ini mesinnya 3 silinder 658 cc dengan tenaga 64 PS dan torsinya 98 Nm. Nah, itu dia menggerakkan 2 roda depan lewat transmisi CVT, dan mesin ini juga sudah dilengkapi dengan turbo, makanya tenaganya bisa 660 cc 64 HP ya, hampir 100 HP per 1000 cc lah. Hampir 100 HP per 1000 cc, jadi mesinnya cukup bertenaga untuk mobil yang sangat kecil. Nah, sekarang karena mobil ini sudah tidak bisa murah ketika masuk ke Indonesia, walaupun fitur-fiturnya dikurangi, dia tetap pasti akan mahal, akan tetap jauh lebih mahal dibandingkan LCGC yang ada di Indonesia. Makanya sekaligus saja sekalian dimasukkan fitur yang lengkap. Sekarang kita lihat fiturnya apa saja. Yang pertama, dia menggunakan keyless smart key, jadi ada tombol di sini, jadi Anda nggak perlu pencet remote lagi. Dan begitu di dalam Anda akan lihat fiturnya yang luar biasa. Oke, kita nyalain dulu, udah pakai engine start stop. Nah, begitu Anda masuk, Anda langsung lihat image di sini. Ini ada Suzuki, terus ada image mobil 360. Ini agak terganggu gambarnya karena pintu kiri dibuka, tapi dia artinya sudah dilengkapi dengan kamera 360.
Oke. Kemudian dia ini jadi sudah integrated ya head unitnya, jadi makanya kenapa di sini bahasa Jepang. Padahal kalau di Jepang ini bisa buat nonton TV loh. Tapi ya TV Jepang nggak ketangkep kalau di sini. Tuh ada bisa nonton NHK, NHKE di sini. Tapi mungkin kita tidak akan terlalu terpakai di sini. Kemudian kita juga bisa, cuman memang menunya bahasa Jepang ya, karena ya memang Keicar ini diciptakan hanya untuk pasar Jepang. Jadi ya Anda harus pakai Google Translate atau minta bantuan teman Anda ya orang Jepang untuk memperterjemahkan ini, karena hanya ya yang penting-pentingnya saja yang Anda mengerti. Kalaupun Anda tidak mengerti bahasa Jepang, tidak punya akses ke orang yang mengerti bahasa Jepang, ya it's okay, karena sebenarnya basic function dari mobilnya bisa tetap Anda pakai. AC misalnya ini sudah climate control dan sudah digital semuanya. Tapi memang ini displaynya Suzuki sekali ya, banyak sekali Suzuki yang emang displaynya kuning seperti ini, khas Suzuki. Kemudian tuas transmisi ada di dashboard, pemanas kursi kanan dan kiri sudah ada. Kemudian di sini ada sensor parkir on off-nya. Kemudian ada lane departure warning. Kemudian ada front collision. Jadi ini mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur radar ya. Jadi dia ada untuk front collision warning-nya, dan intervention-nya bisa dimatikan atau dihidupkan di sini. Bahkan dia juga sudah dengan ada stability control. Nah, rem parkir ini belum menggunakan elektrik, tapi ini rem parkirnya di kaki nih seperti ini. Nah, ini agak old school sih rem parkirnya. Ini, oke. Terus dia dilengkapi dengan pedal shift buat mode manual perpindahan gigi. Kemudian lampu ini unik. Jadi ini selalu posisinya di auto. Kalau mau lampu kecil kita ke bawah. Kalau mau lampu besar kita ke atas. Dan kalau kita mau matikan lagi kita tinggal ke auto. Kalau siang dia akan mati. Auto start stop engine juga sudah standar. Sliding door kiri kanan yang elektrik juga sudah standar. Armrest dengan laci, masih ada laci di sini. Nah, ini untuk Keicar, kepraktisan dari Spasia ini nih luar biasa loh. Dia ada space di armrest, kemudian dia ada space di atas sini. Walaupun ini untuk CD. Jadi CD playernya ada di sini, lucu sekali. Kemudian di sini dia ada laci. Di sini apa ya? Oh, ini masih ada laci juga. Dan di pintu juga masih ada 2 tingkat penyimpanan. Jadi untuk ukuran Keicar ini kepraktisannya baik sekali, bahkan lebih baik dari beberapa produk lain seperti Mitsubishi Actros Space yang sebelumnya sudah saya review. Itu tidak sebanyak ini space penyimpanannya. Ini lumayan banyak. Setir kulitnya kulit yang terbaik mungkin, tapi memang kalau material dashboard bukan material empuk, tapi tidak terlihat seperti plastik murah, apalagi yang di sini ini kelihatan plastiknya tuh mahal. MID sederhana, dan di sini ada petunjuk hybridnya karena dia ada motor listriknya juga yang akan menambah kehematan bahan bakar. Kemudian, lihat ini ada apa? Ada Suzuki Alto. Ini juga lucu sekali ini mobil. Mungkin next time saya akan review. Ini baru datang di Evans Motor. Lihatin sedikit, Rev. Lihatin sedikit tuh. Suzuki Alto lucu banget. Emangnya kalau di Evans Motor tuh ada aja gitu ya mobil-mobil yang kita belum pernah lihat sebelumnya tiba-tiba datang di depan mata kita. Oke, kita balik lagi ke Spasia. Ini adalah sun visor terbesar yang pernah saya lihat, karena dia panjang sekali, karena kaca depannya besar dan atapnya tinggi, jadi dia harus besar seperti ini. Yang di kiri juga dilengkapi dengan penjepit kartu dan ada kaca. Di sini ada SOS, tapi saya yakin SOS-nya tidak akan bekerja di Indonesia, mungkin hanya bekerja di Jepang. Dan ada head up display, dan ini gampang sekali, tinggal pencet head up display, langsung keluar di situ bisa tampilan speed, bisa tampilan konsumsi bahan bakar, bisa tampilan energi hybridnya, bisa tampilan RPM, karena di sini nggak ada RPM, jadi RPM itu tampilnya di head up display. Head up display-nya juga dengan mudah bisa dinaik turunkan di sini, dan brightness-nya juga dengan mudah bisa di setel langsung di panel di dashboard. Nah, untuk pengemudi ini juga yang menyenangkan, ada cup holder yang letaknya di depan AC, jadi ini akan menjaga minuman untuk tetap dingin. Kaca spion sudah elektrik, dan dia juga bisa electric retract
tebal juga. Ini sih akan sangat santai bawa ini ke mana-mana di dalam kota, karena walaupun mobilnya kecil, di dalam Anda berasa besar, utamanya ini karena atapnya yang tinggi, kaca yang besar, jadi Anda akan berasa lega sekali, padahal Anda akan tetap mudah untuk meliuk-liuk di dalam kota. Nice. Satu lagi yang sangat menarik dari mobil ini, kalau Anda bisa lihat di kaca, adalah dua kamera ini. Yes, karena mobil ini sudah menggunakan fitur radar, jadi selain bantuan pengereman ketika mobil mau menabrak, mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan lane keep assist. Jadi kalau Anda berada di jalan tol dengan marka jalan yang jelas, Anda bisa melepas gas, melepas rem, bahkan juga mungkin melepas setir untuk beberapa detik, membuat mobil ini memiliki sistem semi autonomous. Ini adalah mobil mungil Suzuki yang paling menarik dan paling eksklusif sekarang mungkin yang ada di Indonesia. Walaupun Anda mendapatkan kepraktisan, kemudahan parkir, kehematan bahan bakar, tapi Anda tetap mendapatkan eksklusivitas yang mungkin harus dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan LCGC di Indonesia. Tapi ya memang ini untuk Anda yang menginginkan mobil yang praktis, hemat, tapi tetap membanggakan ketika dibawa ke mana saja. Suzuki Spacia Gear. Anda bisa lihat mobil ini langsung di Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda. Anda bisa juga cek Instagram Evans Motor di sini. Tapi untuk sementara sekian dulu review first impression dari Suzuki Spacia Gear ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri. Instagramnya Evans Motor di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.